Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 19051164. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja saya akan membacakan materi saya. Dasar hukum hipotek kapal laut. Yang pertama KUH Perdata, yang kedua KUHD, yang ketiga Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996 tentang penyederhanaan tata cara pengadaan dan pendaftaran kapal. Yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention of Maritime Lines and Mortgage 1993. Hipotek Pasal 1162 KUH Perdata, suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Yang selanjutnya ada pada pasal 1168, 1171, 1175, 1176 KUH Perdata. Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. DIB atau Double Entry Bookkeeping, Pasal 1 Angka 12 Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Tahapan pembebanan hipotek kapal. Tahapan 1. Perjanjian kredit atau utang piutang dengan menyatakan membebankan kapal dengan hipotek sebagai jaminan pelunasan hutang. Yang pertama, bentuknya tertulis. Yang kedua, konsensual dan obligator. Tahapan 2. Perjanjian pemberian pembebanan hipotek. Kreditur bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotek menghadap pejabat pendaftar kapal dan minta dibuatkan akta hipotek kapal. Yang pertama, surat permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan. Yang kedua, gross akte pendaftaran kapal. Yang ketiga, surat kuasa memasang hipotek. Penjabat pendaftaran kapal membuat akta hipotek yang selanjutnya dibawa ke inspeksi pajak untuk memperoleh SKUM, bea materai, dan BM dibayar ke kas negara. Tahapan ketiga, pendaftaran akta hipotek dalam buku daftar. Syarat agar kapal dapat dibebankan hipotek. Yang pertama, adanya hak kebendaan sesuai dengan pasal 1168 dan 1170 dan 1175 KUH Perdata. Yang kedua, objeknya adalah kapal dengan bobot di atas 20 meter kubik sesuai dengan pasal 1176 KUH Perdata, JO pasal 314 KUHD. Kapal-kapal yang dibukukan atau didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang beratnya paling sedikit 20 meter kubik isi kotor. Yang ketiga, kapal tersebut harus dibukukan atau didaftarkan di Indonesia. Yang keempat, diberikan dengan data autentik sesuai dengan pasal 1171 KUH Perdata. Yang kelima, menjaminkan tagihan hutang sesuai dengan pasal 1176 KUH Perdata. Subjek hipotek. Yang pertama, pemberi hipotek. Yang kedua, penerima hipotek atau pihak yang meminjam uang. Objek dari hipotek adalah benda tidak bergerak, yaitu kapal. Hipotek kapal laut pada dasarnya mengandung arti sebagai suatu pengikatan atau pembebanan dalam rangka mendapatkan dana dari lembaga perbankan. Jaminan hipotek kapal laut ini mempunyai arti yang sama dengan jaminan kebendaan. Misalnya, hak milik atas tanah, hak milik atas rumah, yang dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Oleh karena salah satu prinsip utama lembaga perbankan ialah bahwa bank tidak menyalurkan dana tanpa adanya jaminan atau kolateral. Hak dan kewajiban hipotek kapal laut merupakan aspek hukum yang penting
sekali dalam adanya suatu hubungan hukum dengan akibat hukum tertentu. Akibat hukum sebagai hak pemberi hipotek kapal laut adalah: yang pertama, tetap menguasai bendanya; yang kedua, mempergunakan bendanya; yang ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek; yang keempat, berhak menerima uang pinjaman. Salah satu bagian penting dalam hipotek kapal laut ialah tentang kekuasaan eksekutorial dari Gross Akta Hipotek Kapal Laut, yang sama kekuatan hukumnya seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau in re. Oleh karena penguasaan terhadap kapal yang dijadikan jaminan hipotek pada perjanjian kredit bank sebenarnya sudah berada pada kreditor atau lembaga perbankan. Akibat hukum terjadi manakala timbul wan prestasi dalam perjanjian kredit bank yang dibebani hipotek kapal laut, yang selalu datang dari pihak pemilik atau pemegang hipotek, yakni lembaga perbankan, sehingga dapat dilakukan gugatan hukum dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, karena lembaga perbankan menderita kerugian karena keterlambatan atau ketidakmampuan membayar hutang beserta bunga yang telah dijanjikan secara bersama-sama. Adanya jaminan kebendaan berupa kapal laut yang dibebani dengan hipotek kapal laut mengandung arti sebagai upaya pengamanan terhadap dana yang disalurkan berbentuk kredit bank, sekaligus upaya berjaga-jaga jangan sampai pihak kreditor itu sendiri yang menderita kerugian dari kegagalan nasabah debitor membayar utang beserta bunga yang telah diperjanjikan secara bersama-sama. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.